Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Restiana, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Karbohidrat dan Metabolisme Karbohidrat. Baiklah, masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan penghasil beragam pangan lokal seperti umbi-umbian yang merupakan sumber karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi penghasil energi yang tersusun atas unsur C, H, dan O. Padi digunakan dalam bidang farmasi sebagai bahan pengisi, penghancur, pengikat dalam pembuatan sediaan tablet. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mampu melakukan isolasi amilum atau padi dari talas. Yang kedua, mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan warnanya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau padi. Baiklah, masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen bahan pangan yang tersusun oleh 3 unsur utama, yaitu C, H, dan O. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda, meski terdapat persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat sederhana terbagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan suatu molekul yang terdiri dari 5 atau 6 atom C monosakarida yang mengandung gugus aldehid disebut aldosa, dan yang mengandung gugus keton disebut ketosa. Disakarida. 3 jenis disakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Oligosakarida. Oligosakarida merupakan polimer dari 2-10 monosakarida, biasanya bersifat larut dalam air. Kemudian, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan serat. Polisakarida disusun oleh banyak molekul monosakarida. Jenis polisakarida yaitu padi, dekstrin, dan glikogen. Kemudian serat. Serat yaitu polisakarida non-padi. Serat berfungsi untuk memperlancar pencernaan. Serat terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut air. Selanjutnya, uji karbohidrat. Yang pertama ada uji Benedict. Uji Benedict ini untuk membuktikan adanya gula pereduksi. Uji Benedict didasarkan pada reaksi dari Cu2+ menjadi Cu+ oleh karbohidrat yang mempunyai gugus aldehid atau keton. Hasil Benedict positif berwarna merah bata. Yang kedua, uji yodium. Uji yodium untuk membuktikan adanya polisakarida seperti amilum, glikogen, dan dekstrin. Larutan padi akan bereaksi dengan iod membentuk warna biru. Hasil positif padi akan membentuk kompleks warna biru, jika dekstrin akan menghasilkan warna merah anggur. Selanjutnya, yang ketiga ada uji Fehling. Uji Fehling sendiri untuk membuktikan adanya gula pereduksi. Prinsip uji Fehling hampir sama dengan uji Benedict. Jika menggunakan larutan gula 1%, reaksi Fehling menghasilkan warna merah bata, dan apabila lebih encer, akan menghasilkan warna hijau kekuningan. Yang keempat ada uji Molis. Uji Molis untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Karbohidrat oleh asam organik pekat akan dihidrolisis menjadi monosakarida.
Pada reaksi Molis menunjukkan hasil positif dengan berwarna ungu. Yang kelima ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov untuk menentukan adanya ketosa atau fruktosa. Hasil positif adanya endapan merah pada larutan. Yang keenam ada uji Barfoot. Uji Barfoot ini untuk membuktikan adanya karbohidrat yang tergolong monosakarida. Hasil positif uji ini akan membentuk endapan merah bata. Yang ketujuh ada uji Bial. Uji Bial ini untuk menentukan adanya gula pentosa. Dehidrasi pentosa oleh HCl pekat menghasilkan fulfural dan dengan pembentukan 3,5 dihidroksitoluena akan berkondensasi, akan membentuk kompleks berwarna biru. Baiklah, lanjut ke gula pereduksi. Gula pereduksi adalah gula yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas yang dalam suasana basa dapat mereduksi logam-logam gula yang termasuk gula pereduksi adalah glukosa, fruktosa, laktosa, dan maltosa. Metabolisme karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Enzim amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dekstrin. Kemudian, bolus menuju lambung dan tinggal di lambung kurang lebih 2 jam, dan diteruskan ke usus halus. Pada usus halus, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencerna amilum menjadi dekstrin dan maltose memecah maltose menjadi 2 molekul glukosa. Sukrase memecah sukrosa menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Kemudian diserap oleh dinding usus ke cairan limpa, lalu ke pembuluh darah kapiler dan dialirkan ke hati. Yang keenam ada amilum. Pati merupakan salah satu polimer alami yang tersusun dari struktur bercabang yang disebut amilopektin dan struktur yang lurus disebut amilosa. Pati diperoleh dengan cara mengekstraksi tanaman yang kaya akan karbohidrat. Pati akan mengalami perubahan fisikokimia selama proses termal, khususnya ketika dipanaskan ke dalam air. Butiran pati akan membengkak diikuti dengan perubahan struktur kristal pati tersebut. Selanjutnya ada talas. Pada praktikum ini, kami menggunakan umbi talas sebagai sampel. Umbi talas memiliki keunggulan yaitu kemudahan patinya untuk dicerna. Talas memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai tepung karena memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Kemudian, masuk ke analisis bahan. Yang pertama ada asam sulfat. Asam sulfat memiliki rumus molekul H2SO4 dan bobot molekul 98,08 gram per mol. Pamerian, tidak berwarna, tidak berbau, sangat korosif. Larut dalam etanol dan air. Penyimpanan di dalam wadah tertutup rapat, jauh dari panas. Kegunaan, agen pengoksidasi. Yang kedua, asam klorida. Asam klorida memiliki rumus molekul HCl dan bobot molekul 36,46 gram per mol. Pamerian, jelas tidak berwarna dan menyengat. Larut dalam air, etil eter, etanol 95% dan metanol. Penyimpanan, wadah inet tertutup rapat pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kegunaan agen pengoksidasi. Yang ketiga ada Aquades. Rumus molekulnya H2O dan bobot molekulnya ada 18,02 gram per mol. Pamerian, jernih, tidak berwarna,
tidak berbau dan tidak berasa, kelarutan, larut dalam pelarut polar lain. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat dan kegunaannya sebagai pelarut. Yang keempat, ada etanol. Etanol dengan rumus molekul CH3, CH2OH dan bobot molekul 46,069 gram per mol. Pamerian, mudah menguap, tidak berwarna, jernih, bau khas. Kelarutan, larut dalam etil ester, aseton, kloroform, dan benzen. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, jauh dari api. Kegunaan, agen pengoksidasi. Yang kelima, ada natrium hidroksida. Natrium hidroksida memiliki rumus molekul NaOH dan bobot molekul 40 gram per mol. Pamerian, butiran putih tersedia dalam bentuk padat kecil serpih dan juga batang. Kelarutan, larut dalam etanol, air, praktis tidak larut dalam eter dan gliserin. Penyimpanan dalam wadah non-logam kedap udara di tempat sejuk dan kering. Kegunaan, agen alkalizing, agen penyangga. Yang keenam, ada amilum. Pamerian, tidak berbau dan berasa, serbuk putih berupa granul-granul kecil berbentuk oval. Kelarutan, praktis tidak larut dalam etanol 95% dan air dingin. Amilum mengembang dalam air dengan konsentrasi 5-10% dalam 37 derajat Celcius. Penyimpanan, wadah tertutup rapat. Kegunaan, pengisi tablet dan kapsul. Kemudian, mekanisme reaksi bisa dilihat pada slide berikut. Lanjut, bab 3, metodologi, alat dan bahan. Yang pertama, alat. Untuk isolasi pati, alat-alat yang digunakan adalah blender, Erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, kain penyaring atau kertas saring, parutan, pisau, timbangan atau neraca analitik. Uji identifikasi karbohidrat, alat yang digunakan adalah gelas ukur, pipet tetes, pipet ukur, dan tabung reaksi. Hidrolisis pati, alat yang digunakan adalah kertas lakmus, penangas air, penjepit tabung, pipet ukur, porselin, rak tabung reaksi, dan timbangan. Kemudian bahan. Isolasi pati, bahan yang digunakan adalah aquadex, etanol, 300 gram ubi talas yang telah diparut. Uji identifikasi karbohidrat, bahan yang digunakan adalah arabinosa 1%, asam sulfat pekat, dextrin 1%, fruktosa 1%, galaktosa, glikogen, glukosa 1%, maltosa 1%, pereaksi Barfoot, pereaksi Benedict, pereaksi Dial, pereaksi Fehling, pereaksi Molish, pereaksi Seliwanov, laktosa 1%, larutan pati 1%, larutan Ki, larutan iodium 0,01 m, sukrosa 1%, dan HCl pekat. Kemudian, hidrolisis pati, bahan yang digunakan larutan amilum 1%, larutan HCl2 normal, larutan iodium, NaOH 2%, dan pereaksi Benedict. Baiklah, kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, isolasi pati. Dikupas 300 gram kentang. Pada praktikum ini, kami menggunakan talas, dipotong, dan diparut. Di blender dengan 100 ml air. Disaring, residu dibuang. Ditambah 100 ml air, dikocok, didekantasi, disuspensi dengan etanol 95% 30 ml, disaring pati, dikeringkan di suhu kamar, dan ditimbang pati. Kemudian,
Identifikasi karbohidrat. Yang pertama ada uji Benedict. Langkah kerjanya, disiapkan tabung reaksi. Diambil 1 mili larutan sampel, dimasukkan ke tabung reaksi, ditetesi pereaksi Benedict, dihomogenkan. Kemudian dididihkan beberapa menit, didinginkan, dan amati perubahan warna yang terjadi. Yang kedua ada uji Fehling. Disiapkan tabung reaksi, ditambahkan 2 mili pereaksi Fehling, ditambahkan 1 mili larutan uji, dipanaskan pada pembakar spiritus, amati perubahan warna yang terjadi. Yang ketiga ada uji yodium. Disiapkan tabung reaksi, ditambahkan 1 mili larutan uji, diteteskan larutan yodium, dan amati perubahan warna yang terjadi. Yang keempat ada uji Molis. Dilarutkan 12,5 gram alpha-nastol dalam alkohol 95%, 250 mili. Dimasukkan 15 tetes larutan uji, ditambahkan 3 tetes pereaksi Molis, dimiringkan tabung, dialirkan 1 mili asam sulfat, dan diperhatikan perubahan warna yang terjadi. Yang kelima ada uji Seliwanov. Langkah kerjanya, dicampurkan 3,5 mili resorcinol ditambah 12 mili HCl pekat, diencerkan dengan 3 mili air, ditetesi 5 tetes larutan uji, dan 15 tetes pereaksi Seliwanov. Dididihkan di dalam penangas air, kemudian diperhatikan perubahan warna. Yang keenam ada uji Barfoot. Dilarutkan 13,3 gram kristal tembaga asetat ditambah 12 mili air, kemudian disaring, ditambahkan 1,9 mili asam asetat glasial, dimasukkan 10 tetes larutan uji dan 10 tetes pereaksi Barfoot, dipanaskan dalam penangas air, dan diperhatikan perubahan warna. Yang ketujuh ada uji dial. Dibuat reaksi dial, dimasukkan 5 tetes larutan uji, ditambah 10 tetes pereaksi dial, ditambahkan HCl pekat, dicampurkan dan dihomogenkan, dipanaskan hingga muncul gelembung, dan diperhatikan perubahan warna. Kemudian ada hidrolisis pati. Langkah kerjanya, disiapkan tabung reaksi, ditambahkan 5 mili amilum dan 2,5 mili HCl2 normal, dipanaskan selama 3 menit. Dihidrolisis 5 menit, didinginkan. Diambil 2 tetes hidrolisis, netral kandungan 2% NaOH. Diuji dengan kertas lakmus, kemudian diuji dengan reaksi Benedict. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Salsa Fadilah. Baiklah, selanjutnya saya Salsa Fadilah akan melanjutkan penjelasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil itu, hasil yang pertama ada isolasi pati. Dari isolasi pati didapatkan hasil timbangan pati talas sebesar 1,3 gram, dan dari barat tersebut didapatkan persen bobot pati talas sebesar 0,433%. Yang kedua ada uji Benedict. Dari uji Benedict, pada glukosa setelah ditetesi reaksi berwarna biru laut, setelah dipanaskan terdapat endapan merah bata yang menandakan hasil uji positif. Pada amilum dan sukrosa setelah ditetesi reaksi berwarna biru laut dan setelah dipanaskan berwarna biru tua yang menandakan hasil uji negatif. Sedangkan pada pati talas setelah ditetesi reaksi berwarna keruh dan setelah dipanaskan berwarna bening yang menandakan hasil uji negatif. Selanjutnya pada uji iodium. Hasilnya pada glukosa dan sukrosa sebelum ditetesi reaksi berwarna bening dan setelah ditetesi reaksi berwarna orange yang menandakan hasil yang negatif. Pada amilum, sebelum ditetesi reaksi berwarna bening, setelah ditetesi reaksi terdapat larutan orange, cincin hijau dan endapan putih yang menandakan hasil uji positif. Selanjutnya, uji Molis. Hasil uji Molis pada glukosa, sukrosa, dan amilum
tidak berbeda yang signifikan. Hasil pada glukosa sebelum ditetesi bereaksi berwarna bening, setelah ditetesi bereaksi berwarna bening, dan setelah ditambah 1 mili HCl, terdapat endapan ungu dan larutan putih yang menandakan hasil uji positif. Sedangkan pada sukrosa dan amilum, seperti pada glukosa juga, sebelum dan sesudah ditetesi bereaksi berwarna bening, setelah ditambahkan 1 mili HCl, terdapat endapan ungu, tetapi pada sukrosa dan amilum itu larutannya berwarna bening, dan juga menandakan hasil uji yang positif. Selanjutnya, pada uji Fehling. Hasil pada uji Fehling pada glukosa, sukrosa, dan amilum adalah sama, yaitu sebelum ditetesi bereaksi berwarna bening, setelah ditetesi bereaksi berwarna biru muda, setelah dipanaskan berwarna biru muda, yang menandakan hasil uji ketiga-tiga dari sampel tersebut negatif. Hasil uji selanjutnya yaitu hidrolisis pati. Dari perlakuan 5 mili amilum 1% yang berdasarkan hasil isolasi ditambah 2,5 mili HCl dan dipanaskan. Pada menit ketiga, terbentuk warna kuning hijau yang hasil hidrolisisnya itu adalah amilosa. Pada menit ke-6, warna setelah ditetes iodium yaitu hitam dan hasil hidrolisisnya itu adalah amilosa. Menit ke-9, warna dengan iodium itu hitam merah, hasil hidrolisisnya adalah amilopektin. Menit ke-12, warna dengan iodium merah orange, hasil hidrolisisnya erythrodextrin. Menit ke-15, warna dengan iodium orange kuning, hasil hidrolisisnya acrodextrin. Menit ke-18, warna dengan iodiumnya kuning orange, hasil hidrolisisnya adalah acrodextrin. Menit ke-21, warna dengan iodium kuning orange pudar, hasil hidrolisisnya glukosa. Dan menit ke-24, warna dengan iodium yaitu kuning pudar, hasil hidrolisisnya glukosa. Selanjutnya untuk perhitungan di sini ada 3, yaitu perhitungan pembuatan reagen amilum 2%, pembuatan reagen I2, dan kadar pati. Pembuatan reagen amilum 2% didapatkan bobot amilum yang ditimbang yaitu 2 gram, pembuatan reagen I2 didapatkan 1,29 gram. Pada kadar pati didapatkan persen yaitu 0,433%. Selanjutnya pembahasan. Karbohidrat adalah komponen bahan pangan yang tersusun oleh 3 unsur utama yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Susunan atom-atom tersebut dan ikatannya membedakan karbohidrat satu dengan yang lainnya, sehingga ada karbohidrat yang masuk kelompok struktur sederhana seperti monosakarida dan disakarida dengan struktur kompleks atau polisakarida seperti pati, glikogen, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, lalu pati merupakan karbohidrat cadangan yang terdapat dalam batang dan biji suatu tanaman dan membentuk butiran dalam sel di plastid terpisah dari sitoplasma. Pati itu diperoleh dengan cara mengekstraksi tanaman yang kaya akan karbohidrat seperti sagu, singkong, jagung, dan talas. Nah, talas itu mengandung karbohidrat yang tinggi protein, lemak, dan vitamin. Talas itu juga memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai sumber energi karena sekitar 100 gram talas bisa menghasilkan 112 kalori. Baik untuk pencernaan, karena talas kaya akan serat yaitu sekitar 11% dari kebutuhan dan sehat untuk jantung. Nah, pada praktikum kali ini akan dilakukan percobaan karbohidrat dan metabolisme karbohidrat menggunakan umbi talas. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu melakukan isolasi pati amilum dari talas, mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan warnanya, dan mampu mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Identifikasi yang dilakukan pada praktikum ini yaitu meliputi uji Benedict, iodium, Fehling, Mollis, Seliwanov, dan Barford. Nah, pada isolasi pati itu dengan cara dikupas talas, dicuci, dipotong, kemudian ditimbang, lalu di blender hingga halus dan ditambahkan 100 ml air. Lalu disaring campuran dengan penyaring atau serbet bersih, kemudian diendapkan hasilnya selama 36 jam. Lalu didekantasi
untuk memisahkan larutan dan padatannya. Lalu dipisahkan pati talas dengan airnya digunakan kertas saring. Nah, waktu pemisahan ini terkadang masih ada kotoran yang tersisa. Untuk menghilangkannya, kita suspensikan pati dengan etanol 95% sebanyak 5 ml. Lalu dikeringkan pati menggunakan oven, kemudian ditimbang pati yang telah dikeringkan dalam oven, dan dari pati yang sudah kering itu didapatkan persen bobot dari pati itu adalah 0,433%. Nah, dari hitungan persen tersebut sangat berbeda jauh dengan literatur yang didapatkan, yaitu kadar air 13,87%, kadar pati 80%, kadar amilosa 5,55%, dan kadar amilopektin 74,45%. Persen kadar pati yang didapat jauh berbeda ini dengan literatur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu contohnya kurangnya waktu pengendapan, kesalahan pada saat penyaringan pati, dan kurang teliti dalam penimbangan bahan. Selanjutnya, dilakukan uji iodium dengan cara dimasukkan 2 ml larutan uji, yaitu amilum glukosa sukrosa, ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi 2 tetes larutan iodium, kemudian diamati perubahan warnanya. Untuk hasil yang didapatkan yaitu pada amilum berwarna oranye serta terdapat cincin ungu yang menandakan hasil uji positif. Glukosa dan sukrosa itu terbentuk warna oranye yang menandakan hasil uji negatif karena menunjukkan tidak adanya polisakarida. Karena glukosa itu termasuk monosakarida dan sukrosa itu termasuk golongan disakarida. Selanjutnya dilakukan uji Benedict, yaitu dengan cara memipet 1 ml larutan sampel, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diberi label, kemudian larutan uji itu ditambahkan 2 ml larutan Benedict. Nah, kemudian zat uji glukosa menghasilkan warna endapan merah bata yang menandakan hasil uji positif. Kalau amilum dan sukrosa itu menghasilkan warna biru tua yang menandakan hasil negatif karena tidak mengandung gula pereduksi. Untuk uji pati didapatkan hasil berwarna bening yang menandakan bahwa hasil uji negatif karena pati talas merupakan golongan polisakarida. Selanjutnya uji molis dilakukan dengan cara diteteskan 3 tetes bereaksi molis pada tabung reaksi pada sampel glukosa, sukrosa, dan amilum. Uji molis itu dilakukan untuk menentukan karbohidrat secara umum. Nah, ketiga zat uji itu ditambahkan 1 ml H2SO4 melalui dinding tabung supaya saat dimasukkan H2SO4 itu tidak menimbulkan asap karena dia merupakan asam kuat. Hasil yang didapatkan adalah pada glukosa terdapat endapan ungu dengan larutan putih, sedangkan sukrosa dan amilum menghasilkan endapan ungu dan larutan bening, menandakan ketiga zat uji tersebut mengandung senyawa karbohidrat. Konsentrasi asam sulfat pekat itu sebagai agen dehidrasi yang bertindak pada gula untuk membentuk fultural dan turunannya. Lalu selanjutnya uji Fehling dilakukan dengan cara diteteskan 2 ml reaksi Fehling pada tabung reaksi yang berisi sampel glukosa, sukrosa, dan amilum. Uji Fehling ini untuk menentukan adanya gula pereduksi. Kemudian zat uji itu diteteskan reaksi Fehling dan menimbulkan warna biru muda. Lalu seharusnya hasil uji positif pada uji Fehling itu berupa endapan merah bata. Namun pada praktikum kali ini kami mendapatkan hasil biru muda yang menandakan hasil negatif. Nah, ketidaksesuaian hasil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya itu karena larutan Fehling itu sudah dibuat terlalu lama atau terlalu lama disimpan sehingga kemampuan untuk bereaksinya itu berkurang, atau konsentrasi Fehling itu kurang sesuai saat digunakan.
Selanjutnya hidrolisis pati. Itu dilakukan setelah uji-uji karbohidrat. Nah, hidrolisis pati itu dilakukan dengan cara dimasukkan 5 mili amilum 1% yang hasil isolasi tersebut ke tabung reaksi dan di tabung lain dimasukkan amilum standar lab. Ditambahkan 2,5 mili HCl2N pada masing-masing tabung reaksi yang berfungsi untuk menghidrolisis polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida penyusunnya. Lalu dipanaskan larutan tersebut, kemudian diambil amilum setelah 3 menit dan dilakukan uji dengan iodium setiap 3 menit sekali. Nah, hasil pada menit ketiga, ke-6, ke-9, ke-12, dan sampai hasil ke-20, menit ke-24 itu seperti yang tertera pada tabel hasil yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya dilakukan hidrolisis selama 1 menit, lalu didinginkan dan dinetralkan dengan 2 mili larutan NaOH 2%. Kemudian diuji dengan kertas lakmus dan indikator pH universal. Nah, pada pengujian kertas lakmus itu, kertas lakmus tetap berwarna merah atau tidak terjadi perubahan warna, sedangkan indikator universal menunjukkan pH yang bernilai 2. Lalu dilakukan uji preaksi Benedict dan terbentuk perubahan warna menjadi merah bata. Nah, penjelasan mengenai hasil. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, isolasi pati itu bobotnya 1,3 gram dari 300 gram talas yang diisolasi, sehingga kadarnya itu didapatkan 0,433%. Dia itu kurang memenuhi kadar yang seharusnya. Lalu uji Benedict, hasilnya itu glukosa endapan merah bata yaitu positif, amilum biru laut negatif, sukrosa biru laut negatif, dan pati bening negatif. Iodium, hasilnya itu glukosa orange negatif polisakarida, sukrosa orange juga negatif juga, amilum larutan orange, dan dia terdapat cincin ungu dan endapan putih. Nah, ini positif polisakarida. Uji Fehling, tiga larutan uji tersebut negatif karena ada kesalahan dalam pembuatan reagen atau dalam penyimpanannya. Lalu uji Molis, didapatkan tiga-tiganya positif. Lalu pada hidrolisis pati, seperti yang telah dijelaskan pada tabel hasil sebelumnya, pada menit ketiga sampai menit ke-24. Lalu bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan dari praktikum ini adalah amilum itu merupakan polisakarida karena berdasarkan hasil uji iodium, amilum berubah warna menjadi orange dan terdapat endapan ungu di bawahnya. Hasil isolasi pati talas sebanyak 1,3 gram dengan bobot persentasenya itu 0,433%. Nah, kesimpulan kedua, uji positif pada Benedict terdapat pada sampel glukosa yang berwarna merah bata, yaitu endapan. Uji positif pada Fehling itu tidak ada. Uji positif pada Molis terdapat pada ketiga-tiga sampel tersebut, dan uji positif pada larutan iodium terdapat pada sampel amilum. Hidrolisis pati dilakukan selama 24 jam dengan 8 kali percobaan dan pemanasan, sehingga didapatkan warna kuning pudar pada menit terakhir, yaitu menit ke-24. Lalu saran untuk praktikum ini adalah sebaiknya perendaman atau pembuatan pati dilakukan lebih dari 1 malam agar didapatkan pati yang lebih maksimal, dan sebaiknya dilakukan uji-uji karbohidrat lainnya agar mahasiswa dapat mengetahui perbedaan dari masing-masing uji. Oke, ini daftar pustaka yang dipakai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.